ya. Kembali lagi bersama saya, yaitu Eka Dewa Sujarta, nomor absen 9 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat sekaligus bahaya dari spektrum gelombang elektromagnetik. Sebelum kita menuju ke materi tersebut, di sini saya sedikit mengimbau bahwa Indonesia masih dalam kondisi COVID-19, di mana kita semua dituntut untuk menjaga kesehatan dan harus menjaga kesehatan, baik itu dengan cara makan makanan bergizi, jaga pola tidur, dan juga rajin berolahraga. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke manfaat spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada gelombang radio yang memanfaatkan medium frekuensi dan high frekuensi, di mana gelombang radio jenis ini dimanfaatkan untuk komunikasi radio karena sifat dari gelombang ini yang mampu dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga dapat mencapai tempat-tempat yang jaraknya sangat jauh. Yang kedua ialah gelombang radio yang memanfaatkan gelombang ultra high frekuensi dan very high frekuensi, di mana gelombang radio jenis ini dimanfaatkan untuk komunikasi satelit karena sifat dari gelombang ini yang mampu untuk menembus lapisan atmosfer dan mencapai satelit yang letaknya jauh di luar angkasa. Yang kedua ada gelombang mikro. Kalian pasti sudah pernah dengar kan yang namanya perangkat microwave. Ya, perangkat microwave merupakan salah satu perangkat yang menggunakan gelombang mikro. Cara kerjanya terbilang sangat sederhana, di mana gelombang mikro tersebut, pada perangkat microwave tersebut terdapat elemen canggih yang bernama magnetron, di mana magnetron mengubah energi listrik menjadi pancaran sinar gelombang mikro. Kemudian gelombang mikro tersebut dipancarkan ke berbagai kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut, baik itu air, lemak, maupun gula, dan memicu tumbukan antar partikel atau antar molekul dalam makanan tersebut dan diserap hingga menghasilkan panas, dan suara makanan pun menjadi matang dan siap dinikmati. Dan gelombang mikro di sini manfaatnya juga digunakan sebagai radar. Bagi yang tidak tahu, radar kepanjangan dari radio detection and ranging yang dimanfaatkan untuk mendeteksi dan melacak jejak suatu benda dengan frekuensi sekitar 10 × 10 Hz. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya sinar inframerah. Kita ambil contoh perangkat remote TV, di mana remote TV menggunakan LED inframerah atau light emitting diode untuk mengirimkan pola sinar inframerah. Dengan kata lain, LED ini berfungsi sebagai transmitter. LED ini merupakan semacam lampu mini yang di dalamnya berisi dioda dan akan terus mengalirkan atau memancarkan sinar inframerah asalkan terus dialirkan oleh arus listrik. Dalam kasus ini, arus listrik didapat tentunya dari baterai. Pola sinar inframerah yang dikirimkan oleh LED tersebut akan ditangkap oleh suatu alat yang bernama fototransistor yang terdapat pada televisi. Ketika pola yang ditangkap tersebut sesuai dengan salah satu instruksi yang telah diprogramkan, maka instruksi atau perintah tersebut akan dijalankan, baik itu untuk memindahkan channel, membesarkan atau mengecilkan volume, dan lain-lain. Dan fungsi dari sinar inframerah yang kedua adalah bagi teman-teman mungkin yang menderita cacar atau ya mungkin encok di bagian pinggangnya, bisa mencoba terapi sinar inframerah. Yang keempat ada cahaya tampak. Bagi teman-teman yang sering berjalan-jalan mungkin ke pasar malam, tentu tidak asing dengan yang namanya laser. Ya, laser digunakan, kalau saya sih laser digunakan untuk bermain dengan kucing saya mungkin, atau untuk menunjukkan sesuatu yang letaknya jauh. Sangat seru kan? Dan selanjutnya, selain laser, cahaya tampak ini juga digunakan, tentunya dimanfaatkan, berguna untuk membantu penglihatan mata manusia. Yang kelima ada sinar UV atau ultraviolet. Saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kalian semua kan tahu gurun. Gurun kan tidak ada sedikit pun pohon yang hijau lah anggap. Karena di sana tersebut merupakan pasir. Pertanyaannya, apakah ada oksigen di sana? Menurut saya sih, nggak tahu juga lah. Kok kita malah ngomongin itu? Skip.
Maksud saya yaitu fungsi dari sinar ultraviolet salah satunya adalah untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis, dan teman-teman tahu kan apa hasil dari proses fotosintesis tersebut? Fungsi yang kedua, sinar ultraviolet digunakan untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh kita, dan vitamin D tersebut berfungsi untuk membentuk tulang kita dan menjaga kesehatan tulang kita. Lanjut, yang keenam ialah ada yang namanya sinar X. Saya ingin bertanya kembali bahwa jika ada orang patah tulang, bagaimana kita bisa tahu bahwa orang tersebut menderita patah tulang? Kenapa tidak ada yang mengira bahwa misalnya orang tersebut tulangnya lentur kali? Bercanda ya kawan-kawan. Mana ada tulang lentur? Ya, dalam bidang kedokteran, sinar X di sini digunakan untuk memotret organ-organ dalam manusia, baik itu lambung, tulang, pankreas, dan lain-lain. Dan istilah kerennya disebut dengan sinar Ronsen. Dan yang selanjutnya, fungsi lainnya dari sinar X ini yaitu dapat digunakan, biasa terdapat dalam bandara untuk mengecek barang-barang di bandara. Jadi bagi teman-teman yang membawa barang-barang yang sekiranya ya untuk diselundupkan atau berbahaya gitu, jangan coba-coba ya, sudah ketahuan dengan petugas dengan bantuan dari sinar X. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah sinar gamma. Dalam bidang kedokteran, sinar gamma ini dimanfaatkan untuk terapi kanker pada saat ini ya. Dan juga yang kedua, masih dalam bidang kedokteran, sinar gamma ini dimanfaatkan oleh para dokter untuk mensterilisasi peralatan medis mereka. Baiklah, saya sebelumnya sudah membahas mengenai manfaat dari spektrum gelombang elektromagnetik. Sekarang kita akan membahas mengenai bahaya spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, bahaya dari gelombang radio. Paparan radiasi dari layar HP yang merupakan salah satu perangkat yang memanfaatkan gelombang radio dapat membahayakan tubuh kita, terutama dapat merusak gelombang otak. Menurut penelitian dari University of California dan King College London mengatakan bahwa terkena paparan dari sinar HP atau radiasi HP tersebut yang terkena paparan dari sinar HP yang dekat dengan jam tidur kita, terutama pada malam hari, dapat mengganggu pola tidur. Dengan mengganggu pola tidur kita, maka akan dapat memicu berbagai penyakit yang sangat mematikan, yaitu contohnya seperti diabetes ataupun obesitas. Yang kedua, bahaya dari gelombang mikro. Paparan radiasi dari gelombang mikro yang dipancarkan oleh perangkat microwave dapat membahayakan tubuh kita, terutama dapat membuat otak kita menjadi stres yang berkepanjangan jika tidak digunakan sesuai dengan aturan penggunaan. Yang ketiga adalah bahaya dari sinar inframerah. Sejauh ini yang paling fatal yaitu sinar inframerah dapat menyebabkan kebutaan secara permanen. Yang keempat ada cahaya tampak. Jika kita sering bermain-main dengan laser, apalagi dengan laser yang berdaya batas rendah, jika mengenai mata kita, maka itu sama dengan seperti kita, bayangkan saja ya, kita melihat matahari di setengah siang bolong tanpa menggunakan pelindung ataupun kacamata anti matahari. Sangat silau bukan? Dan itu menyebabkan kerusakan retina yang parah. Dengan kerusakan retina tersebut, maka pandangan kita semakin hari akan semakin buram. Jadi jangan coba-coba ya. Yang kelima ada sinar UV. Bagi teman-teman yang sering berjemur pada siang hari, mungkin mau mirip-mirip kayak bule, dan tanpa menggunakan sunblock atau body lotion yang khusus matahari, bahaya itu loh. Karena sinar UV atau ultraviolet ini dapat menyebabkan kanker kulit. Yang keenam ada sinar X. Sejauh ini sinar X ini yang sangat fatal, yaitu sudah diteliti dapat merusak atau membunuh sel atau jaringan hidup pada manusia. Yang terakhir yaitu sinar gamma. Apakah bagi teman-teman yang pecinta film action ataupun fighting, atau mungkin fans Marvel, pasti sudah tidak asing lagi dengan superhero kita satu ini, yaitu Hulk. Ya, seorang raksasa yang berperawakan besar tentunya karena raksasa, dan berwarna hijau serta emosional tapi sangat kuat. Ya, nama aslinya kan Bruce Banner. Dia itu ceritakan terkena insiden, yaitu
ledakan bom gamma dan akhirnya harus mengubahnya menjadi superhero yang sangat kuat. Tetapi kenyataannya di dunia nyata, jika kita terkena oleh paparan radiasi dari ledakan bom gamma, bukannya menjadi superhero yang sangat kece tersebut, tetapi kita justru akan menjadi mayat. Jadi jangan coba-coba ya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya menghimbau bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.